Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini mari kita merenungkan sebuah lagu pujian yang sangat akrab di telinga kita, Kidung Jemaat 379 yang berjudul Yang Mau Dibimbing oleh Tuhan. Lagu ini bukan sekedar melodi yang indah, tetapi juga sebuah pengingat yang kuat tentang janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bait pertamanya berkata, yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti, akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Seringkali saat kita berada di titik terendah, saat masalah terasa begitu berat, kita lupa bahwa ada Tuhan yang siap menolong. Kita mungkin merasa sendirian, terabaikan, dan putus asa. Namun lagu ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar mau dibimbing oleh Tuhan? Apakah kita masih menaruh harapan kita padanya? Mazmur 121 ayat 1-2 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita bukan datang dari kekuatan manusia, kekayaan atau jabatan, tetapi dari Sang Pencipta alam semesta. Di saat paling pedih sekalipun, saat air mata tak terbendung, Dia ada di sana, siap memberikan pertolongan. Kemudian lirik selanjutnya mengingatkan, Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Ini adalah gambaran yang sangat kuat, mengingatkan kita pada perumpamaan Yesus tentang dua orang yang membangun rumah. Satu membangun di atas pasir, yang lain di atas batu karang. Ketika badai datang, rumah di atas pasir hancur lebur, tetapi rumah di atas batu karang tetap kokoh. Siapakah batu karang itu? Yesus Kristus sendiri. Saat kita membangun hidup kita, iman kita, harapan kita di atas dasar yang rapuh seperti kekayaan duniawi, pujian manusia, atau bahkan kekuatan diri sendiri, kita sedang membangun di atas pasir. Cepat atau lambat, badai kehidupan akan datang dan meruntuhkannya. Namun jika dasar kita adalah Kristus, iman kita akan teguh, tak tergoyahkan oleh angin dan gelombang persoalan apapun. Selanjutnya, lagu ini menantang kita. Apa gunanya tawar hati hanya menangis terseduh? Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh? Pertanyaan ini bukan untuk meremehkan perasaan sedih kita. Menangis itu wajar, merasa lelah itu manusiawi. Tetapi lagu ini mengajak kita untuk tidak terjebak dalam lingkaran keluh kesah dan keputusasaan. Terus-menerus mengeluh hanya akan menambah beban kita. Itu seperti mencoba berjalan maju sambil membawa karung berisi batu-batu kekhawatiran. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 menasihati, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada memulai hari dengan keluhan, mari kita mulai hari dengan doa, dengan ucapan syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Ubah keluh kesah menjadi permohonan dan biarkan damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Lalu sebuah janji yang indah diberikan, biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu, yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Ini adalah suara Tuhan sendiri yang berbicara kepada jiwa kita yang letih. Dia menawarkan ketenangan sejati. Perhatikan kata-katanya, yang Maha Tahu kau andalkan. Dia tahu persis apa yang kita alami. Dia tahu setiap detail pergumulan kita, setiap ketakutan yang tersembunyi, setiap air mata yang jatuh. Dan kasih-Nya cukup. Mungkin kita merasa kita butuh lebih banyak uang, kesehatan yang lebih baik, atau hubungan yang pulih. Tapi firman Tuhan berkata, kasih karunia-Nya cukup. Seperti yang Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kekuatan kita ditemukan bukan saat kita kuat, tetapi saat kita mengakui kelemahan kita dan bersandar sepenuhnya kepada kekuatan-Nya. Saudara-saudari, Tuhan telah memilih kita. Liriknya mengatakan, Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang kau perlu. Kita bukan anak-anak yang terbuang atau dilupakan. Kita adalah pilihan-Nya. Dan karena Dia yang memilih kita, Dia juga tahu persis apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya.
Terkadang apa yang kita inginkan berbeda dengan apa yang kita butuhkan. Kita mungkin menginginkan jalan yang mudah, tetapi Tuhan tahu kita butuh proses yang membentuk karakter. Kita menginginkan jawaban instan, tetapi Tuhan tahu kita butuh kesabaran. Percayalah pada waktunya, padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Menantikan waktu Tuhan memang tidak mudah, tapi dalam penantian itu kita diajar untuk tulus dan setia, dan pertolongannya akan datang pada saat yang paling tepat, membawa berkat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Ada sebuah pemahaman yang keliru yang sering kita miliki, yaitu berpikir bahwa jika kita hidup dalam kelimpahan dan kemujuran, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Sebaliknya, jika kita mengalami kesulitan, berarti Tuhan meninggalkan kita. Lagu ini meluruskan pandangan itu. Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran tanda dan bukti kasih-Nya. Kasih Tuhan tidak diukur dari lancarnya hidup kita. Ayub adalah contoh nyata. Dia kehilangan segalanya, tetapi imannya tidak goyah. Kasih Tuhan justru paling nyata terasa saat kita berada dalam cobaan, karena di sanalah kita merasakan kekuatannya menopang kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita pun dimurnikan melalui ujian. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kita akan melihat rencananya yang agung di balik setiap penderitaan. Kedaulatan Tuhan itu mutlak. Tidak mustahil bagi Allah mengubah citra dunia. Orang yang kaya dipapakan, yang miskin jadi mulia. Ini adalah gema dari nyanyian Hana dan Maria. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Dia bisa merendahkan yang sombong dan meninggikan yang rendah hati. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hidupmu. Mungkin hari ini kita merasa miskin, tidak berdaya dan tidak berarti. Tetapi di dalam Tuhan, kita memiliki pengharapan bahwa Dia sanggup mengangkat kita dan menjadikan hidup kita mulia bagi kemuliaan nama-Nya. Dia adalah Allah yang adil dalam segala tindakannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita terhadap semua janji dan kebenaran ini? Bait terakhir memberikan jawabannya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu. Apapun peran kita saat ini, sebagai orang tua, anak, pekerja, pelajar, atau pelayan Tuhan, lakukanlah dengan setia, jangan menyerah. Jangan tinggalkan jalan Tuhan hanya karena ada kerikil tajam atau tanjakan yang curam. Teruslah berjalan dengan iman, karena janjinya pasti, dengan berkat yang tak berkurang, dibaharuinya hidupmu. Tuhan tidak hanya memberkati kita sesekali, tetapi berkat-Nya terus mengalir, memperbaharui kekuatan, semangat, dan hidup kita setiap hari. Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebagai penutup, mari kita pegang erat kalimat terakhir dari lagu ini, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan oleh-Nya. Berserah, kata ini adalah kunci dari seluruh lagu ini. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah berarti mengakui keterbatasan kita dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Saat kita melepaskan kendali dan membiarkan Dia yang membimbing, kita akan menemukan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dia akan berjalan bersama kita, menopang kita, dan membawa kita sampai ke tujuan akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang dikuatkan melalui lagu pujian ini. Ajar kami untuk mau dibimbing oleh-Mu, untuk membangun hidup kami di atas dasar iman yang kokoh di dalam Engkau. Ampuni kami jika kami sering berkeluh kesah dan tawar hati. Penuhi kami dengan kekuatan dan pengharapan baru. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu, percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti kanal ini untuk mendapatkan renungan selanjutnya. Sampai jumpa.